Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Kamaludin dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung akan menjelaskan tentang Linear Discriminant Analysis. Jadi Linear Discriminant Analysis adalah teknik statistika klasik yang sudah dipakai sejak lama untuk mereduksi dimensi. Dengan LDA, kita juga bisa melakukan pembagian data ke dalam beberapa kelompok. Linear discriminant merupakan salah satu metode yang menggunakan teori statistik yang sudah banyak digunakan secara luas, baik dalam hal pembelajaran mesin, pengolahan data, maupun pengolahan citra. Metode ini pertama kali dibuat dan dipublikasikan oleh Ronald A. Fisher pada tahun 1936. LDA adalah metode ekstraksi fitur dengan perpaduan dan perhitungan operasi matematika dan statistika yang menggunakan properti statistik terpisah untuk tiap objek. Meskipun metode ekstraksi ciri yang paling populer adalah Principal Component Analysis. Namun demikian, Principal Component Analysis memiliki kelemahan, yaitu pemisahan antara kelas yang kurang optimal, sehingga metode LDA dibuat untuk mengatasi kekurangan PCA. Metode LDA merupakan pemisahan data antara kelas menjadi lebih terpisah dengan cara memaksimalkan nilai between class cluster dan minimalkan weighted class cluster. PCA dan LDA mempunyai perbedaan yang sangat jelas karena mengklasifikasikan terhadap ciri dapat dilakukan oleh PCA, sedangkan LDA berfokus pada pengklasifikasian terhadap data. Pada ekstraksi fitur menggunakan LDA, dataset lokasi tetap, namun kelas yang dibentuk menjadi lebih terpisah, sehingga kondisi ini menyebabkan jarak antara kelas menjadi lebih besar, sedangkan jarak antara data pelatihan dalam suatu kelas menjadi lebih kecil. Jumlah fitur yang dihasilkan oleh LDA dihitung dari sebanyak jumlah kelas yang dikurangi dengan 1. Dengan kata lain, jumlah fitur yang dihasilkan LDA tergantung dengan jumlah kelas dan beberapa jumlah pose yang telah dilatih oleh LDA. Dan LDA tidak mempengaruhi jumlah fitur yang dihasilkan, sehingga akan membutuhkan waktu lebih sedikit saat proses ekstraksi ciri dan juga proses pengenalan citra. Berikut langkah proses ekstraksi ciri menggunakan LDA. Ciri pertama, mengubah matriks 2 dimensi menjadi 1 dimensi atau ke dalam vektor baris atau vektor kolom. Ciri kedua, mengkelompokkan data training ke dalam matriks jumlah kelas. Ciri ketiga, hitung nilai rata-rata atau mean dalam tips kelas. Perhitungan nilai mean dalam kelas dapat dihitung dengan persamaan. Ciri terakhir, hitung nilai mean total dari semua kelas. Perhitungan nilai mean total dari keseluruhan kelas dapat dihitung dengan persamaan. Lanjut, di sini ada sedikit contoh soal tentang anggap kita sedang memproduksi sebuah obat pusing dengan beberapa zat aktif, lalu kita uji coba obat ini ke beberapa calon pasien. Tentu saja ini hanya contoh yang tidak nyata, karena biasanya uji coba obat harus dilakukan ke hewan terlebih dahulu sebelum diuji coba ke manusia. Namun anggap saja
beberapa komponennya adalah komponen yang sangat aman. Kembali ke efek pusing, hasil dari uji coba ini adalah sebagai berikut. Ilustrasi di atas memberikan gambaran bahwa ada dua hasil yang didapat, di mana warna coklat menunjukkan bahwa obat tidak efektif. Pasien masih mengatakan pusing, dan warna biru menunjukkan obat efektif. Pasien merasakan pusingnya hilang. Dan sumbu X mempresentasikan kadar kandungan zat X pada obat tersebut, di mana semakin ke kanan maka kandungannya semakin banyak, dan semakin ke kiri adalah sebaliknya. Kita bisa melihat bahwa seperti ada dua kelompok di sini, zona biru dan zona coklat. Dan ada batas yang samar sebagai pemisah antara dua zona ini. Karena warna biru dan coklat ada yang bercampur di bagian tengah. Melalui grafik di atas, kita bisa mengatakan bahwa semakin sedikit kandungan zat X, maka semakin efektif untuk menghilangkan rasa pusing. Dan semakin banyak maka semakin tidak efektif. Tentu saja ada batas kandungan minimal yang masih bisa membuatnya efektif. Namun kita tidak perlu membahas sedetail itu untuk ilustrasi kali ini. Sekarang kita coba kombinasikan dua bahan dalam obat tersebut jika sebelumnya kita buat grafik untuk bahan X. Sekarang kita gabungkan dengan bahan Y. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, kita memiliki dua bahan sebagai pertimbangan sekarang, yaitu bahan X dipetakan melalui sumbu X dan bahan Y dipetakan melalui sumbu Y. Kita bisa melihat dengan cukup jelas pembagian dua wilayah titik-titik biru dengan hasil efektif dan titik-titik coklat dengan hasil tidak efektif. Kalau kita buat sebuah garis pembatas linear pemisah keduanya, kira-kira hasilnya tuh seperti ini. Di warna biru, di warna hijau ini, nah itulah adalah garis pembatas antara sumbu X dan Y. Walaupun kita sudah membuat garis, namun masih ada satu titik coklat yang masuk di zona biru. Artinya garis pembatas kita sebelum sempurna. Lalu bagaimana jika pertimbangan bahan ketiga dengan menambahkan kandungan Z? Apakah akan jauh lebih baik dalam memisahkan dua zona? Apakah efektif ataukah tidak? Ilustrasi grafik dengan tiga bahan aktif X, Y, dan Z adalah sebagai berikut. Nah, kita sekarang memiliki tiga bahan aktif dengan bulatan besar menunjukkan ia semakin dekat ke layar sumbu Z, dan bulatan kecil menunjukkan ia semakin jauh. Namun, dengan tiga dimensi seperti ini justru membuat kita semakin sulit untuk membaginya, karena membuat mata kita bingung. Jadi, sepertinya dengan membuat dari dua dimensi, mempertimbangkan dua bahan aktif menjadi tiga dimensi, mempertimbangkan tiga bahan aktif, justru membuat visualisasinya semakin buruk. Jika tiga dimensi saja sudah susah, bagaimana jika kita mempertimbangkan bahan aktif ke-4, ke-5, ke-6, dan seterusnya? Artinya kita memiliki banyak sekali dimensi, ke N dimensi, pasti mustahil membuat visualisasinya. Kita sedang membicarakan
Kita sedang membicarakan masalah yang sama persis ketika membahas PCA, yaitu sulitnya membuat visualisasi lebih dari 3 dimensi. Solusi yang paling optimum memudahkan mata kita untuk mengintervensikan nilai-nya ada dengan membuat visualisasi 2 dimensi. Walaupun demikian, sumbu yang kita miliki di visualisasi 2 dimensi ini bukan sumbu asli, melainkan hasil transformasi dari dataset itu sendiri. Jika di PCA kita membuat beberapa PCS spatial component, di mana PCS yang terpilih adalah yang bisa mempresentasikan variasi terbesar, dan PCS ini adalah yang akan menjadi sumbu baru untuk visualisasinya, maka LDA sedikit berbeda. Di LDA kita tidak tertarik sama sekali dengan variasi, namun kita sangat tertarik bagaimana caranya agar bisa memaksimalkan jarak dua zona atau kelompok yang berbeda atau lebih. Jadi di LDA ini kita mengusahakan agar sebisa mungkin sumbu yang baru nantinya adalah hasil dari representasi pemisahan beberapa zona yang ada di dataset. Nah, jika kalian bingung, kita akan mulai lagi dengan sebuah contoh agar konsep LDA bisa dipahami dengan baik. Anggap kita mereduksi dimensi dengan cara merubah grafik 2 dimensi di atas menjadi sebuah grafik ID. Cara adalah dengan memproyeksikan semua titik ke sumbu X dengan melupakan sumbu Y. Ilustrasinya sebagai berikut. Nah, di sini kan ada grafik 2 dimensi. Sekarang kita memiliki hasil pemetaan dataset ke sumbu X. Dengan demikian, kita hanya memiliki satu dimensi saja. Perlu diperhatikan bahwa grafik ini sama persis seperti grafik sebelumnya. Ilustrasi pertama dengan hanya satu dimensi sumbu X. Tentunya dengan memetakan semua ke sumbu X dan melupakan sumbu Y, maka kita kehilangan banyak informasi, hubungan pengaruh efektivitas bahan aktif Y terhadap obat yang kita buat. Namun, jika sebaliknya kita petakan ke sumbu Y dengan melupakan sumbu X, maka ini juga tidak membuatnya semakin baik. Lalu bagaimana sih solusi? Memulailah kita masuk ke LDA-nya. Cara yang tepat untuk mereduksi dimensi 2 dimensi ke 1 dimensi adalah dengan LDA. Dengan LDA, ia akan membuat sebuah sumbu baru di mana sumbu ini akan memaksimalkan pemisahan 2 kategori. Kita sedang membicarakan reduksi 2 dimensi ke 1 dimensi. Nah, ini dia. Untuk titik biru yang baru, untuk titik coklat yang baru, untuk keterangannya. Sekarang kita memiliki sumbu baru hasil LDA, di mana sumbu ini dengan sangat baik bisa membagi dataset ke 2 kelompok, biru dan coklat. Lalu bagaimana caranya sumbu dibuat? Caranya adalah dengan sedikit perhitungan statistik dasar. Sumbu itu dibuat dengan mencari rasio antara perubahan
Sekarang kita memiliki sumbu baru LDA, di mana sumbu ini dengan sangat baik bisa membagi dataset ke dua kelompok antara biru dan coklat. Lalu bagaimana cara sumbu ini dibuat? Nah, caranya adalah dengan sedikit perhitungan statistik dasar. Sumbu ini dibuat dengan mencari rasio antara perubahan rentan dan perubahan variasi. Perubahan rentan yang dimaksud disebut dengan destinance. Dengan menggunakan nilai ratan kelompok 1 dan ratan kelompok 2, kemudian perubahan varians adalah dengan menunjukkan kedua varians. Nah, untuk ilustrasinya itu seperti ini. Nah, formula di atas menunjukkan bahwa sebisa mungkin sumbu yang baru menghasilkan jarak rentan antara keduanya sebesar mungkin. Artinya semakin jauh dan jumlah variasi semakin kecil. Artinya masing-masing zona persebarannya sangat kecil atau memusat. Dengan demikian akan terjadi pemisahan yang akurat antara kedua kategori. Nah, LDA untuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Ini LDA 3 dimensi dan 2 kategori. Lalu bagaimana jika kita memiliki 3 dimensi? Bahan aktif X, Y, dan Z. Seperti kasus ini. Prosesnya sama saja, yaitu dengan membuat sebuah sumbu LDA baru yang tetap memaksimalkan rasio jarak dengan varian. Ilustrasinya sebagai berikut. Kita belum memerlukan dua sumbu LDA untuk kasus dengan 3 bahan aktif. Mengapa? Karena nilai rataan yang kita cari tetaplah hanya 2. Begitu pula dengan variansinya, sehingga formulanya tetap sama. Namun, kasus akan menjadi berbeda jika kita memiliki 3 kategori: efektif, netral, dan tidak efektif. Barulah kita memerlukan 2 sumbu LDA. Nah, ini LDA untuk 3 kategori. Anggap sekarang kita memiliki kategori seperti di atas, dan kita petakan terhadap 2 bahan aktif X dan Y. Maka ilustrasinya sebagai berikut. Sekarang kita memiliki 3 kategori, 2 kategori lama dan 1 kategori baru. Netral berwarna hijau. Sekarang cara memperhitungnya sedikit berbeda, namun tidak berbeda jauh. Langkah pertama untuk menghitung rentan masing-masing kategori adalah dengan mencari titik pusat utama untuk kategori tersebut. Kemudian, untuk setiap kategori, carilah titik pusatnya, sehingga jarak rataan adalah jarak titik pusat masing-masing kategori terhadap titik pusat utama. Nah, untuk ilustrasinya itu seperti ini. Sekarang kita memiliki 2 sumbu baru, disebut dengan LDA1 dan LDA2. Di mana sumbu ini merupakan hasil perhitungan LDA untuk 3 kategori dan 2 sumbu awal bahan aktif X dan Y. Mengapa bisa ada 2 sumbu baru? Karena kita memiliki 3 titik pusat atau 3 kategori. 2 titik pusat menghasilkan garis 1 dimensi dan 3 titik pusat menghasilkan bidang 2 dimensi. Lalu bagaimana jika kita memiliki ratusan variabel dan
Lalu, bagaimana jika kita memiliki ratusan variabel dan ratusan kategori? Tentunya kita memerlukan perhitungan menggunakan komputer dan tetap dengan tujuan untuk mereduksi dimensinya menjadi 2 dimensi. Nah, sebagai ringkasan, PGA dan LDA adalah metode yang paling tujuannya yang sama, yaitu mereduksi dimensi. Perbedaannya hanyalah di output keduanya. PCA menghasilkan beberapa VS, Partial Component, di mana PCA akan menjelaskan varians terbesar dataset. PCA 2 menjelaskan varians terbesar setelah PCA pertama dan PCA ketiga. Menjelaskan varians terbesar setelah PCA kedua, dan seterusnya. Masing-masing PC akan membentuk sumbu baru pada visualisasi data. LDA menghasilkan beberapa LDS, Linear Discriminant. LDA menjelaskan pemisahan scalability terbesar antara kelompok. LDA kedua menjelaskan stability terbesar antara kelompok setelah LDA, dan seterusnya. Masing-masing LD akan membentuk sumbu baru pada variasi data. Sampai di sini saya harapkan kawan-kawan bisa memahami tentang konsep LDA ini. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.